A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya. Kita dapat menjalankan rangkaian ibadah di malam ini, yaitu malam ke-18 bulan Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 April 2023. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Saya di sini sebagai perwakilan dari DKM Mushola Al-Musodik akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama, untuk petugas pada malam hari ini, untuk sholat Isya tadi sudah dipimpin oleh Bapak Rahmat, kemudian Bilal akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Irfan. Adapun untuk sholat tarawih, witir serta kultum akan dibawakan oleh Ustadz Arif Rohman. Alhamdulillah semuanya telah hadir di tengah-tengah kita. Sedangkan untuk petugas pada esok malam, untuk MC adalah Bapak Suko Budiono. Kemudian untuk imam sholat Isya akan dipimpin oleh Bapak Anjar Ramdana. Kemudian Saudara Samsi Nur Handika sebagai Bilal dan Ustadz Ihsan El Mujahid sebagai imam sholat taraweh, witir serta kultum. Diharapkan kepada nama-nama yang telah disebutkan untuk dapat mempersiapkan diri. Selanjutnya, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah pada malam sebelumnya, yaitu sebesar Rp520.000. Total sampai dengan malam ini berjumlah Rp11.360.000. Lalu ada sodakoh untuk berbuka puasa di musola dari warga RT 2, RW 4, serta RW 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya. Semoga Allah dapat membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Dan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, keberkahan, serta kenikmatan yang berlipat ganda pula. Untuk pengumuman selanjutnya, Mushola Al-Musodik menerima zakat fitrah yang dapat para jamaah salurkan pada saat ba'da sholat tarawih dan ba'da sholat asar. Adapun nilainya adalah untuk beras sebanyak 3,5 liter atau 2,5 kg per jiwa. Dan untuk berupa uang sebesar Rp45.000 per satu orang. Tak lupa, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak dan bersedekah. Semoga segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, para shaimin dan shaimah, jemaah sholat tarawih Mushola Al-Musaddiq yang mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan petang malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan dan kekuatan untuk bersama-sama di dalam mendirikan sholat sunnah Qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini akan menjadikan penggugur dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di antara hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah di mana di samping merupakan syahrus siyam adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quranul Karim atau bertepatan dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 185 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana dijelaskan di dalam ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kami turunkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini adalah anugerah yang sangat luar biasa, karena manusia hidup tanpa petunjuk dari Sang Pencipta, manusia hidup tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastilah hidupnya akan tersesat. Sehingga dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan atau yang sering kita kenal dengan Nuzulul Quran, di mana bulan Allah turunkan Al-Quran, adalah memiliki implikasi sebagai hudal linas, petunjuk bagi manusia. Makanya kalau manusia itu ingin mendapatkan jalan yang menjadikan bagian untuk keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, maka jadilah Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Jadi hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas di antara yang hak dan yang batil. Nah, oleh sebab itu kita harus bisa membedakan
mana yang hak dan mana yang batil. Maka hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar manusia itu tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Lalu untuk apa Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia? Ternyata orang yang membaca Quran pun menjadikan bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran yang dibaca itu akan menjadikan anugerah nanti di hari kiamat. Sebab dikatakan di dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, karena sesungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Makanya Al-Quran jangan hanya dijadikan pajangan. Al-Quran hanya jangan dijadikan untuk mas apa? Mas kawin. Mas kawinnya Quran, mas kawinnya tasbih, tapi sudah nikah tasbihnya digantung, Qurannya ditutup. Nah, maka orang yang memberikan mas kawin Quran itu punya tanggung jawab untuk mengajarkan terhadap istrinya atau untuk mentadaruskan. Nah, ini bahwasanya Al-Quran itu kenapa menjadikan petunjuk bagi manusia? Bagaimana orang tahu petunjuk kalau Al-Quran tidak dibaca, gitu kan? Karena kita akan mengetahui Al-Quran itu sebagai petunjuk, di situ kita baca tentang hal-hal yang berkaitan berita-berita Allah yang ada di dalam firman-firmannya. Kemudian yang kedua, jadi orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu di dalam hadis Tirmidzi dijelaskan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran ini Pak, falahu bihi hasanatun, maka baginya akan diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan dan bahkan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Jadi kalau bapak-bapak membaca Quran, ya, itu setiap hurufnya akan diberikan oleh Allah dengan kebaikan 1 hingga sampai dengan 10. Nah, kemudian Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak bicara alif lam mim itu satu huruf. Ada berapa huruf? Ada 3, ya. Walakin alif harfun, alif itu dihitung 1 huruf, lamun lam 1 huruf, mimun harfun mim 1 huruf. Jadi setiap huruf di dalam Al-Quran, ketika orang mengamalkan dan membaca Al-Quran, maka huruf-hurufnya ini akan menjadikan rahmat bagi orang yang membacanya. Gitu Pak, ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan nilai-nilai Al-Quran, kita baca itu Al-Quran. Sudah berapa kali hatam Pak? Ramadan sudah hatam belum? Sudah Bu? Berapa kali? 1 kali, alhamdulillah. Itu berarti berapa juta huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maka itulah kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah banyak peristiwa-peristiwa di luar logika manusia, dan itu adalah keistimewaan. Tidak sedikit orang yang telah wafat ternyata ketika jasadnya pada saat ada hal-hal tertentu kemudian diangkat, ternyata kondisinya dalam keadaan utuh. Itu sebab apa? Mendapatkan bagaimana Al-Quran yang diamalkan selama hidup. Ini. Lalu di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya wa majtama'a qaumun, siapa yang berkumpul, ini suka berkumpul nggak nih? Fi baitin, di rumah, min buyutillah, yaitu rumah-rumah Allah, kita berkumpul keliling nih. Ini baca Qur'annya sendiri-sendiri atau bertadarus? Ya. Keliling ya, tadarus ada 30 orang itu kan. Lisolnya kan masih ada ini ya. Kue-kuenya masih ada itu ya.
Kalau orang di kampung itu jaburan namanya, Pak. Sambil baca Quran. Jadi wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa orang yang berkumpul yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia membaca ayat-ayat Allah. Kemudian dia juga mempelajari, maka illa nazalat alaihim sakinah, maka akan diturunkan oleh Allah sakinah, ketenangan. Nah, itu jadi Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji nih Pak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya kita kaji huruf per huruf maknanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ya kita uraikan itu terus yang ada di dalamnya itu, kemudian kita kaji. Bagaimana bisa dibacakan artinya, bisa juga kemudian kita ambil di dalam tafsirnya. Maka di situ nazalat alaihim as-sakinah, akan turun kepada orang yang membaca Quran dan mengamalkan itu ketenangan di dalam hati, jiwa yang tenang. Nah kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya afdhalu ibadi ummati, afdhalu ibadati ummati, seutama-utamanya ibadah umatku adalah qiraatul Quran, membaca Quran. Jadi orang yang membaca Quran itu termasuk ibadah yang sangat utama. Makanya jangan kita menganggap bahwa Quran itu hanya sekedar sebagai kitab di mana yang kita pelajarin begitu selesai sudah, tapi justru bagaimana belajarnya kita, huruf-huruf yang kita baca, makharijul huruf, sifatul huruf, apa yang kita baca ini, yang kita pelajari, tujuannya adalah nanti setelah bisa kita untuk mengamalkan. Kalau kita tidak pernah mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan semakin jauh. Bagaimana cara mengamalkan Quran? Ya kita baca setiap hari itu. Bagaimana waktunya? Setelah habis sholat, di mana kita baca Quran. Insya Allah ini akan mendatangkan rahmat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi Al-Quran yang kita baca, jadikan Quran sebagai imam. Al-Quran di mana menjadikan orang-orang kemudian mengingatnya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala kehidupan kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatannya, keberkahannya, rizkinya dan keluarganya. Karena ahlul Quran
adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita sambut di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir ini kita semakin tingkatkan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus ibadah di Ramadan. Kalau yang mau pulang kampung, tapi jangan sampai kemudian mengganggu terhadap konsentrasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.